Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang tokoh, pemikiran, dan metode istinbat hukum Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Yang pertama adalah Imam Hanafi. Biografi Imam Hanafi. Abu Hanifah memiliki nama lengkap An-Nu'man bin Sabit bin Zaid bin Mah. Lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah pada zaman dinasti Umayyah ketika Raja Abdul Malik bin Marwan memerintah. Beliau diberi gelar An-Nu'man yang berarti darah atau roh agar menjadi generasi penerus kebaikan. Beliau mendapat gelar Hanifah mu'annas dari asal kata Hanif yang berarti ahli ibadah karena beliau senang dan condong terhadap agama kebenaran. Dalam riwayat lain, gelar tersebut dikarenakan beliau terus-menerus membawa tinta. Tinta dalam bahasa Arab adalah Hanifah. Metode istinbat hukum Imam Hanafi. Adapun salah satu metode istinbat hukum atau ijtihad yang dipopulerkan oleh Abu Hanifah adalah istisna. Secara bahasa, istisna merupakan bentuk masdar dari kata istasana yang berarti menganggap baik terhadap sesuatu. Sedangkan menurut istilah, istisna adalah meninggalkan suatu hukum yang telah ditetapkan oleh syarak dan kemudian menetapkan hukum lain karena ada dalil yang lebih cocok dan lebih kuat sesuai dengan pemahaman yang dianut. Metode yang Imam Abu Hanifah gunakan dalam mengistinbatkan hukum adalah dengan diterapkan adab yang kedua adalah as-sunnah sebagai penjelas daripada Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang ketiga adalah fatwa sahabat. Menurut Imam Hanafi, ucapan para sahabat itu penting karena para sahabat merupakan pembawa ajaran Rasul setelah generasinya. Yang keempat adalah qiyas. Imam Abu Hanifah akan menggunakan qiyas apabila tidak ditemukan dalamnya Al-Quran, hadis, atau fatwa sahabat. Yang kelima adalah istisna. Beralih dari penggunaan sebuah dalil qiyas jalbi ke qiyas khafi. Yang keenam adalah uruf. Bila tidak ditemukan dalam nas Al-Quran, hadis, fatwa sahabat, dan qiyas, beliau akan menggunakan istihsan. Jika tidak bisa digunakan dengan istihsan, maka beliau kembalikan kepada uruf manusia atau adat yang berlaku di dalam masyarakat umat Islam. Yang selanjutnya adalah Imam Maliki. Biografi Imam Maliki. Imam Malik adalah imam pendiri mazhab kedua dalam serangkaian mazhab 4. Imam Malik dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 717 Masehi dan menuntut ilmu kepada ulama-ulama di sana. Beliau dilahirkan 13 tahun setelah kelahiran Imam Abu Hanifah. Orang yang pertama menjadi gurunya adalah Abdurrahman bin Hurmuz. Beliau tinggal bersamanya dalam waktu 7 tahun tanpa ditemui dengan yang lainnya. Beliau kemudian belajar hadis dari Nafi Maula Ibn Umar dan Ibnu Syihab al-Zuhri. Sedangkan gurunya dalam bidang fikih adalah Rabi'ah bin Abdurrahman yang dikenal dengan Rabi'ah ar-Ra'i. Metode ijtihad Imam Maliki. Dalam mengembangkan ijtihad dan membangun mazhabnya, Imam Maliki berpedoman pada beberapa sunnah, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Qaul Sahabi, Amal Ahli Madinah, Masalih Mursalah, Istishab, Syadus Dhari'ah, dan Syarah Umam Qablani yang menjadi landasan fikih Maliki. Karakteristik fikih mazhab Maliki. Yang pertama, mazhab Maliki berpegang pada amal ahli Madinah karena Madinah merupakan tempat Rasulullah berhijrah. Yang kedua, dijadikannya Masalih al-Mursalah atau istislah sebagai sumber hukum. Yang ketiga, Imam Malik berpegang kepada fatwa sahabat atau qaul sahabi. Yang keempat, Imam Maliki menggunakan istihsan dalam berbagai masalah. Selanjutnya adalah Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i adalah mazhab fikih dalam sunnah yang dicetuskan dan dinisbatkan kepada Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i pada awal abad ke-9. Pemikiran fikih mazhab ini diawali oleh Imam Syafi'i yang hidup pada zaman pertentangan antara aliran ahli hadis cenderung berpegang pada teks hadis dan ahli ra'i cenderung berpegang pada akal pikiran atau ijtihad. Imam Syafi'i mulanya belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh ahli hadis dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani sebagai tokoh ahli ra'i yang juga murid Imam Abu Hanifah. Beliau juga belajar dari banyak ulama-ulama Hijaz.
Dasar-dasar mazhab Syafi'i. Yang pertama, nas-nas. Baik Al-Quran dan Sunnah yang merupakan sumber utama bagi fikih Islam, dan selain keduanya adalah pengikut saja. Kedua adalah ijma, merupakan salah satu dasar yang dijadikan hujjah oleh Imam Syafi'i, menempati urutan setelah Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, pendapat para sahabat. Imam Syafi'i membagi pendapat sahabat kepada 3 bagian. Yang keempat, qiyas. Imam Syafi'i menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum Al-Quran dan Sunnah yang tidak ada nas pasti. Yang kelima, istidlal. Imam Syafi'i memakai jalan istidlal dalam menetapkan hukum apabila tidak menemukan hukum dari kaidah-kaidah sebelumnya di atas. Dua aliran mazhab Syafi'i. Yang pertama adalah qaul qadim atau pendapat lama. Mazhab qadim yaitu hasil ijtihad yang diajarkan Imam Syafi'i kepada murid-muridnya di Irak. Yang kedua adalah qaul jadid, pendapat baru. Mazhab qadim yaitu hasil ijtihad yang diajarkan Imam Syafi'i kepada murid-muridnya di Mesir. Selanjutnya adalah Imam Hambali. Biografi Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal lahir di Baghdad pada masa pemerintahan Abbasiyah dipegang oleh Al-Mahdi, yaitu pada bulan Rabi al-Awwal tahun 164 Hijriah, bertepatan dengan tahun 780 Masehi. Ayahnya bernama Muhammad bin Al-Syaibani, jadi sebutan Hambal bukanlah nama ayahnya, tetapi nama kakeknya. Dan ibunya bernama Safiyah binti Abdul Malik bin Hindun Al-Syaibani, dari golongan pemuka kaum Baru Amir. Ayahnya meninggal sebelum beliau dilahirkan. Oleh sebab itu, Imam Ahmad ibn Hanbal mengalami keadaan yang sangat sederhana dan tidak tamak. Nama Ahmad pada perkembangan selanjutnya lebih dikenal dengan nama Imam Ahmad bin Hanbal, dinisbahkan kepada nama datuk beliau sendiri karena nama Ahmad begitu banyak, lalu dihubungkan dengan nama datuknya sehingga sejak kecil beliau lebih dikenal dengan nama Ahmad ibn Hanbal. Metode istinbat hukum Islam Imam Hambali. Imam Ahmad ibn Hanbal menganggap Imam Syafi'i sebagai guru besarnya. Oleh karena itu, di dalam pemikiran beliau banyak dipengaruhi oleh Imam Syafi'i. Toha Jabir Khalid Al-Uwani mengatakan bahwa cara ijtihad Imam Ahmad ibn Hanbal sangat dekat dengan cara ijtihad Imam Syafi'i. Pendapat-pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal dibangun atas 5 dasar. Yang pertama adalah Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, fatwa sahabi. Yang ketiga, pendapat sebagian sahabat. Yang keempat, hadis mursal atau dhaif. Dan yang kelima adalah qiyas. Alhamdulillah, kita sudah menjelaskan beberapa materi tersebut. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada penjelasan yang kurang tepat, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.